Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Hafiz Noval Hisham dengan NIM 12160000126. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji McNemar. Uji McNemar digunakan untuk membandingkan distribusi dua variabel yang berhubungan atau membandingkan satu variabel pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Umumnya menaksir perubahan sebelum dan sesudah atau pada situasi pengukuran berulang, di mana respon setiap subjek diukur dua kali kemudian dibandingkan. Skala ukur yang digunakan yaitu skala nominal. Nah, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini, digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sesudah adanya sponsor berbeda. Nah, datanya dapat dilihat pada tabel tersebut. Nah, uji McNemar dengan SPSS. Pada video kali ini kita akan mengujinya dengan uji SPSS. Sebelumnya kita harus menentukan hipotesis statistikanya terlebih dahulu, di mana H0 tidak terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. Kemudian H1 terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor, dengan alfa 5%. Kriteria ujinya yaitu H0 ditolak apabila p-value kurang dari sama dengan alfa. Nah, langsung saja kita pergi ke SPSS. Langkah pertama yaitu kita masuk ke variable view. Kemudian pada bagian ini kita tuliskan sebelum, kemudian baris kedua sesudah, untuk baris ketiga frekuensi. Nah, karena data yang kita miliki tidak dalam bentuk desimal, maka kita turunkan hingga 0. Pada label sebelum dan sesudah, kita bisa beri label sebelum sponsor, sesudah sponsor. Nah, kemudian pada value ini kita masukkan di mana 1 tidak membeli, kemudian 2 untuk membeli. Oke, lakukan hal yang sama juga pada yang sesudahnya. 1 tidak membeli, 2 membeli. Oke. Kemudian pada bagian measure ini, untuk yang sebelum kita ubah menjadi nominal. Nah, yang sesudah juga pindahkan ke nominal. Dan untuk frekuensi scale. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, kita masukkan nih data yang sesuai dengan kasus tadi. Nah, kita masukkan nih datanya. Tadi untuk yang tidak membeli diubah menjadi angka 1, dan untuk yang membeli diubah menjadi angka 2. Nah, kita masukkan dulu yang tidak membeli, yang sebelumnya tidak membeli, dan sudah sponsor tidak membeli juga. Frekuensinya ada 65. Kemudian untuk yang sebelum sponsor tidak membeli, kemudian setelah sponsor membeli, ada 85. Nah, kemudian yang sebelumnya membeli dan ketika sudah sponsor jadi tidak membeli, ada 10. Kemudian yang sebelum sponsor membeli dan sudah sponsor tetap membeli, ada 40.
Setelah itu, kita pergi ke data, kemudian weight case. Nah, pindahkan ininya ke weight case by, kemudian masukkan frekuensi, klik OK. Kita abaikan dulu. Kemudian analyze non-parametric test. Nah, kita pilih to related sample. Kita masukkan yang sebelum sponsor dan sudah sponsor. Di sini pilih McNemar. Oke. Nah, inilah hasil uji SPSS untuk McNemar. Nah, di mana p-value atau nilai signifikansinya itu 0,000. Nah, berdasarkan hasil dari SPSS tadi, di mana p-value 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan jumlah penjualan sebelum dan sesudah sponsor. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.